Ya. Gimana teman-teman, jelas nggak suaranya? Coba di komen ya kalau suaranya jelas di bawah. Sampai teman-teman, aduh, ada IndiHome Kendal kali, topi IndiHome-nya dipakai. Ini buat pajangan aja. Nih, nabung dan investasi itu banyak jenisnya. Jangan sampai kita salah milih cara nabung atau investasi. Karena ada temanku nih ya, dia investasi malah bukannya untung, malah dia sakit batuk-batuk. Karena dia ternyata investasi saham gorengan. Aduh, saham gorengan nggak baik tuh, bikin batuk gitu kan, soalnya berminyak ya kan. Jadi dia investasinya di saham perusahaan bakwan, saham perusahaan risol tuh kayak gitu tuh, saham gorengan nggak baik tuh. Ya udah mulai banyak ada yang nanya nih, apa bedanya nabung sama investasi. Nah, di sini kita juga akan bahas bagaimana cara menabung emas, gimana sih kita bisa dapetin emas, karena mungkin ada beberapa teman-teman nih yang belum tahu kalau mau dapetin emas tuh dari mana sih. Apakah harus juara satu olimpiade dulu biar dapat emas? Oh enggak harus latihan bulu tangkis, ikut turnamen juara satu baru dapat emas, nggak harus. Nanti akan dijelasin nih gimana caranya dapat emas, bisa beli di mana, terus harganya berapa, jual di mana, gitu. Waduh, ada yang nanya apa dampak pandemi terhadap IndiHome. Waduh, nggak nyambung. Waduh, investasi pasangan. Kita tunggu nih, bintang tamu kita udah datang belum ya? Duh, ada yang nanya artinya saham gorengan. Mbak Rahma Kurniadewi udah datang nih, langsung kita invite aja. Halo Mbak. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Milzam. Halo Mbak Rahma. Baik, Mbak Rahma gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Semoga kita semua sehat selalu ya di masa pandemi, tetap harus jaga kesehatan. Harus jaga 3M ya, pakai masker. Oh iya, 5M. 5M dong. 5M ya? Nambah apa lagi? Apa aja tuh Mbak? Yang baru tuh. Apa lagi tuh Mbak yang dua? Dua lagi. Yang dua tuh apa ya? Aku agak lupa tuh. Asal nge-like ya. Nge-like. Menabung emas ya, salah satunya. Menabung emas, betul sekali. Ini harga nih makin turun nih, makin kesini nih. Iya, nanti mungkin bisa dibahas lebih dalam lagi ya Mbak ya. Boleh. Nih mungkin teman-teman aku perkenalkan dulu nih bintang tamu kita pada malam hari ini, Mbak Rahma. Ini aku bacain CV-nya ya. Nama panjangnya Ibu Rahmawati Kurniadewi, yang biasa dipanggil dengan nama Rahma. Merupakan seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Udah 2 anak, masih kelihatan muda nih Mbak nih. Iya, biar awet muda ya. Beliau adalah istri dari Bapak Karli Kurnia, yang seorang pengusaha dan penggiat bisnis anti riba. Perjalanan bisnis Ibu Rahma dimulai dari mendampingi Bapak Karli Kurnia merintis bisnis Klinos dari tahun 2012 dan berkembang sampai saat ini. Kalau aku baca-baca itu untuk berhubungan sama BBM ya Mbak ya? Iya, jadi dia penghemat BBM, tapi lebih sih karena dia itu merawat mesin, jadi otomatis penggunaan bahan bakarnya lebih hemat. Oke. Atau mungkin teman-teman bisa googling kalau ada yang mau tahu tentang Klinos. Terus Mbak Rahma juga merupakan founder Plannerin,
mulai dari tahun 2019. Terus udah dari usia 20 tahun tertarik mempelajari value dari emas. Sampai saat ini menjadi peminat dan penggiat tabungan emas. Keren banget nih, udah banyak banget pengalaman wirausahanya dan sudah menggiati emas dari usia 20 tahun. Udah berapa lama ya? Nggak tahu sih usianya sekarang ya. Udah lebih dari 10 tahun yang pasti. Oke. Mungkin langsung kita mulai aja ya ke pembahasannya ya. Mbak Rahma, dari pertanyaan yang paling simpel nih, kenapa sih emas? Kenapa emas ya? Iya, kenapa emas itu karena dari beberapa istilahnya investasi atau tabungan yang pernah kita jalankan itu memang yang paling terjangkau adalah kita membeli emas. Karena kalau kita membeli tanah, kita membeli properti atau kita membangun kos-kosan, itu kan modalnya atau uangnya harus besar. Sedangkan emas itu kita bisa membeli dari tabungan recehan yang kita bisa simpan setiap bulannya. Misalkan kalau zaman dulu itu kita kan pasti terbiasa punya celengan kan istilahnya ya. Kita bisa tabung tuh dikit-dikit dari situ, akhirnya kita tukar ke emas gitu. Ya makanya kenapa emas, karena nilainya yang sangat paling terjangkau, kecuali misalkan kita properti dan lain-lain kan kurang gitu ya. Itu kalau kita semua tahu ya kan, sifat emas itu sendiri kan dia tidak mudah terbakar, kemudian dia aman dari rayap, kemudian sangat mudah dicairkan, dalam arti ditunaikan ya kan, dirupiahkan. Nah itu kenapa emas itu investasi yang paling mudah dan anti resiko kalau aku bilang ya. Nah makanya kita semua pasti bisa banget gitu kan. Aku sih nggak pernah bilang kalau emas itu investasi ya, lebih ke nabung, karena mengamankan uang, iya gitu, mengamankan rupiah kita supaya nggak kena dampak inflasi. Oke, jadi emas tuh mulai dari harganya, terus juga tahan, nggak gampang rusak dan lain-lain, jadi banyak banget kelebihannya ya. Dan ternyata untuk kata-katanya lebih tepat menabung ya Mbak ya. Menabung, iya. Karena gini, kadang-kadang orang itu suka salah kaprah ya antara investasi dan menabung. Itu tuh hal yang berbeda, karena investasi itu sendiri adalah ketika kita spending money untuk mendapatkan keuntungan gitu. Sedangkan emas itu tuh mengamankan harta istilahnya, atau mengamankan uang rupiah kita supaya tidak terdampak inflasi gitu. Kita belikan emas supaya pada saat tahun berikutnya dan seterusnya, ketika nilai uang itu mengalami inflasi, uang kita tetap senilai pada saat kita menabung di tahun itu. Kalau boleh aku cerita awal mula kenapa waktu itu usia 20 tahun itu sudah mulai mengganti, aku cerita sedikit ya. Boleh. Itu di usia 20 tahunan ketika mulai belajar bisnis. Kadang kan kita punya saya sudah terbiasa menabung gitu sedari kecil. Tapi kalau zaman dulu kan kita nabungnya kan di uang saku ya kan, kita bisa uang saku kita tabung kan di celeng. Itu udah merupakan kebiasaan sejak kecil gitu. Semakin dewasa kita ngerti gitu kan, kalau kita nabung dalam bentuk rupiah, ternyata hari ini kita misalkan bisa beli ciki ya waktu itu ya, seharga 500 ya kan. Setelah kita SMP tuh ciki itu udah nggak 500 lagi gitu, ini udah 2000 gitu. Nah itu artinya ya kan, itu artinya nilai rupiah itu semakin turun gitu. Nah pada saat itu memang sudah terbiasa beli perhiasan awal mula, beli anting, beli cincin gitu. Tapi kan waktu kecil nggak paham ya, ternyata ada nilai ada value yang sangat besar di dalam emas gitu. Sampai suatu ketika usia 20 tahun mempunyai bisnis dan ada kelebihan uang dari spending setiap bulan itu, aku uangkan menjadi emas. Tapi pada saat itu emas sempat di tahun 2010-11 sempat saya itu main hedging dan Mas Adi. Jadi hedging itu ketika hari ini kita beli emas, langsung kita gadaikan
kita dapat tunai, kemudian tunai itu kita gadaikan, kita belikan emas lagi, setelah itu kita gadai lagi, dan begitu seterusnya sampai jumlah emas kita banyak sekali. Tapi ternyata pada saat itu tidak cukup menguntungkan, karena sewaktu-waktu kita mau menjual ternyata kita masih bayar bunga, kemudian apa ya, kalau aku bilang pada saat itu, waktu itu belum tahu riba ya, jadi waktu itu akhirnya kita tahu itu riba, akhirnya kita stop hedging. Ya, dari situ akhirnya kita stop hedging karena tahu ada riba. Akhirnya kita menutup semua, pada saat itu ya, menutup akun di bank istilahnya gitu ya. Kemudian ketika ada kelebihan uang, hanya membelikan emas kemudian didiamkan untuk ditabung, hanya seperti itu. Ya, pada saat itu kan emas tidak seperti sekarang. Yang kita tahu, yang kita pantau, harga emas, harga buyback semuanya kan ada di toko emas ya, atau mungkin kita pergi ke, ya sebut misal Pegadaian, baru kita dapat harga. Di zaman sekarang kita tidak perlu berpatok pada toko emas atau harga Pegadaian, karena memang banyak sekali pelaku yang melaksanakan jual beli emas itu, baik online ataupun offline, itu sekarang lebih banyak gitu ya. Dan akhirnya semakin kesini kita pastikan kita update terus ya, kita update terus emas itu perkembangannya seperti apa. Dan sekarang harga emas itu sendiri kita bisa menentukan, tetaplah pakemnya pasti dari Antam ya, tapi di luaran itu banyak sekali yang jual Antam Certi-i atau press sertifikat lah, istilahnya itu sama aja, dan itu kita bisa beli secara online gitu. Nah, hari ini kan kenapa emas itu kita ngomong kan anti riba ya, bukan bagaimana, tapi transaksinya. Yang ditakutkan adalah ketika kita pada saat bertransaksi emas, ketika tidak dalam satu waktu dan tunai atau transfer, yang penting dalam satu majelis, itu akan menjadi riba. Karena memang fitrahnya emas kan seperti itu ya, di hadis sudah ada, apabila kita melaksanakan jual beli emas itu harus yadan biyadin. Nah, itu yang dimaksud anti ribanya di situ. Yadan biyadin itu apa? Kita mentransaksikan emas, tukar emas dengan rupiah, itu harus dalam satu majelis. Nggak boleh tuh, misalkan kita beli online ya, hari ini kita transfer dengan harga emas hari ini, lalu baru dikirim dan sampai 3 hari lagi. Kalau barang yang lain boleh, kalau emas tidak begitu, karena harga emas itu setiap harinya fluktuatif. Even itu kayak pagi sama malam tuh harga udah beda gitu. Itu makanya gimana caranya supaya transaksi jual beli emas itu tidak menjadi riba. Nah, gitu. Nah, kemarin ada satu cara yang akhirnya kita bisa istilahnya transaksi online tapi tetap itu menjadi halal, yaitu dengan cara kita, misalkan saya sebagai penjual, kemudian saya mempunyai wali yang saya tunjuk, yang saya percaya, yang pada saat ada pembeli itu dari Jakarta mau beli emas sama saya di Solo gitu kan, itu si A dari Jakarta harus mentransfer sejumlah uang terhadap wali yang saya percaya, atau wali yang memang dipercaya oleh si A yang ada di Jakarta di Solo, misalkan saudaranya atau temannya bisa. Tapi kalau nggak ada, kalau orang tersebut mau bertransaksi dengan saya, berarti dia harus menunjuk wali. Saya ada wali, transaksi dengan si wali gitu kan. Kemudian si wali menerima uang, kita transaksi barter, saya kasih emasnya, si wali berikan tunainya dengan saya, atau transfer juga bisa, tapi dalam satu waktu. Nah, itu akan menjadi halal seperti itu. Nah, jadi apa ya, saya sih sebenarnya kalau mau ada sih, kenapa emas juga ya, saya ada catatan di sini. Kenapa emas? Karena kita lihat perkembangan emas pada tahun 2010 itu harga emas ada di angka 400.000 per gram. Oke, 400.000 ya. Iya, 400.000 waktu itu. Ya kan? Dan kita tahu tahun ini 2020 per hari ini tadi sudah saya catat, harga per gramnya
954.000 per gram harga Antam. Artinya harga dari produsen ya. Kalau di toko emas sudah nggak mungkin nilai segitu ya kan. Emas atau orang-orang yang melaksanakan jual beli emas nggak mungkin harga 900, karena kita juga sudah beli kan, namanya berdagang pasti mengambil untung ya kan, dan itu sudah tangan keberapa kita juga nggak tahu. Nah, artinya ketika tahun 2010, 10 tahun ini sampai tahun 2020 itu ada kenaikan lebih dari 100%, yang dimana awalnya harga 400.000 menjadi 900 sekian kan gitu. Nah, itulah sifatnya emas. Ketika tahun lalu 2010 kita beli 10 gram ya, katakan 4 juta pada saat itu. Hari ini kita jual, kita sudah mendapatkan uang, nggak kita jual, sorry, maksudnya harga hari ini 9.540.000. Kalau kita jual pasti pakai harga buyback, tapi kan nggak mungkin yang 400-an ya, pasti 800 sekian lah ya. Artinya kita sudah mendapatkan 8 juta sekian. Nah, itulah kenapa nilai emas itu mempertahankan rupiah kita supaya tidak terkena inflasi. Nah, berarti bocoran tuh Mbak Rahma kan emang tabung emas dari sekitar berarti 2010 ya, kalau 10 tahun yang lalu udah dapat nilainya berkali lipat, hampir sekitar 2 kali ya Mbak ya. Betul sekali ya. Jadi ini contoh nggak lama aja deh, ini aku kasih contoh ya. Ini kan kemarin, ini harga butik Antam nih kan, kadang-kadang ada orang yang nanya, Mbak, aku pengennya pakai harga butik Antam gitu kan. Kadang-kadang mereka dapat harga nggak sesuai butik Antam, tapi mereka mau harga butik Antam. Ya, nggak apa-apa, tapi mereka harus antri kan, apalagi masa pandemi begini sangat terbatas sekali. Dibuka kalau nggak salah 2 hari sekali sekarang tuh butik Antam. Ini aku kasih gambaran juga ya. Jadi tanggal 13 Juli lalu harga butik Antam yang 50 gram pada saat itu 44 juta, yang dimana per gramnya itu berapa ya waktu itu tuh, sekitar 800-an gitu. Itu baru Juli 2020 ya, dan sekarang Januari 2021 itu per gramnya sudah di angka 954 per gram. Kita cuma diemin baru aja 6 bulan, harganya udah, ya kan, udah selisih sekali gitu. Nah, kenapa emas? Jawabannya adalah itu salah satunya. Iya. Wah, dapat pencerahan nih dan pengalaman langsung ya dari Mbak Rahma nih. Ya. Oke. Kalau Jadi ya, yang ini dulu ketika saya sudah memutuskan dengan Mas Arli tahun 2012 kita hijrah dari riba apapun itu, kita sudah menghindar dari cicilan, tanggungan, kredit dan lain-lain, kita jual semuanya. Yang bisa kita lakukan adalah pada saat itu membeli emas dan membeli emas dan membeli emas. Target pada saat itu kalau bisa 1 bulan kita nambah 1 keping. Karena apa? Kita tahu kalau kita mau beli tanah, kita mau beli rumah, kita nggak mungkin gitu kan punya uang sebanyak itu kalau kita nggak menabung dari hal-hal yang kecil tapi secara konsisten. Karena konsisten itu kunci ya. Karena kalau kita nggak konsisten nggak akan sampai. Percaya nggak percaya? Rumah pertama yang saya beli itu dari hasil kita menabung emas dari kecil akhirnya kita menarik. Sampai rumah itu nggak ada cicilan seperti itu. Tapi yang kita lalui ya bukan waktu yang sebentar ya, kita kontrak dulu rumah dan nggak ada masalah. Yang penting kita punya uang yang tersimpan rapi dalam bentuk emas, itu aja sih. Bisa tuh buat teman-teman milenial yang sekarang tuh sulit tuh beli rumah, kan bisa nabung pakai emas, jadi ya tanpa riba juga. Terus ya seperti contoh Mbak Rahma ini nih bisa beli rumah dari nabung emas. Luar biasa. Iya. Sambil kerja keras dong, yang pasti. Jangan lupa kerja keras, jangan cuma nabung doang. Nanti yang ditabung apa dong? Iya. Dan jangan kebanyakan jajan ya Mbak ya. Iya dong. Kalau kita belum punya sesuatu yang
kita punya goal tapi kita belum sampai ke sana, harus prihatin istilahnya kalau orang Jawa kan. Jangan dikit-dikit lapar mata kepingin apa. Nah, salah satunya cara mengunci uang kita, dibelikan langsung aja emas. Ketika kita mau beli sesuatu, oh iya ini kita gini, kita bawa rupiah itu secukupnya, sisanya kita belikan emas. Karena apa? Ketika kita pengen sesuatu kan harus ngejual dulu kan, harus ngejual emas dulu, ribet lah istilahnya. Jadi kan nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya uang kita menjadi aman. Iya, daripada disimpan di bank ya nanti buka Shopee, buka Tokped, langsung tinggal pakai transfer, cepet banget, berapa klik langsung jajan. Mending disimpan di emas ya. Bocor halus kan lama-lama, nggak kerasa. Uangku kemana nih? Nggak taunya jajannya banyak banget, nggak kerasa tuh. Kadang-kadang itu bukan kebutuhan ya, cuman kayak keinginan lapar mata, yang akhirnya ketika kita beli sampai di rumah juga ini nggak kepake banget. Sering nggak sih? Iya. Pasti teman-teman nih yang nonton nih ada yang ngerasa juga nih, bener juga nih, gampang banget jajan sekarang nih. Iya, makanya lebih baik ini kan udah 2021 nih, kita mulai melek deh sama emas. Karena tahun 2010 aja itu hampir sekitar 10 tahun yang lalu sudah menjadi istilahnya habit yang memang perlu dipupuk sama istilahnya di sini kan aku mau sharing, mau berbagi pengalaman. Kita nggak akan pernah merasa rugi kok ketika kita spending money itu di emas. Ya mungkin sepertinya uangku segepok gini cuma dapat emas sebegini gitu. Cuman berapa keping yang nggak dilihat tuh kecil sekali gitu. Kadang-kadang orang yang nggak terbiasa nanti gatel dibelanjain, dijual, dicairkan. Dan ini satu hal Mas, ketika kita menabung emas, sebisa mungkin kita punya prinsip untuk tidak mudah menjual. Artinya ketika kita beli emas, kita harus punya tujuan. Tujuan emasku ini untuk apa? Untuk biaya kuliah nantinya, misalkan yang SMA nih, untuk biaya kuliah 2 tahun lagi, atau yang sudah kuliah untuk menikah misalkan, kira-kira butuh uang berapa juta. Nah itu dicairkan ketika sampai di goal yang sudah kita buat gitu, untuk beli rumah, tabungan umroh, haji, beli rumah, misalkan menikah, itu semua perlu biaya. Dan kalau bisa memang ketika kita beli emas itu langsung sesuai tujuannya, jadi dijual pada saat sampai di tujuannya. Kalau belum, jangan gatel mau ngejual, walaupun liquid banget ya sifatnya, gampang banget ngejual. Gitu. Oke. Ya. Udah dijawab nih. Tadi sebenarnya aku mau nanya itu Mbak, kapan sebaiknya beli emas dan kapan jualnya? Udah dijawab langsung Bang gitu. Rahman. Tadi juga aku udah sempat mau nanya gimana cara beli emas, udah dijelaskan langsung. Kalau kapan belinya udah pasti ini ya Mas ya, kalau sekarang belum punya ya, sebisa mungkin hari ini udah 2021 ya kan, apalagi emas lagi turun. Sekarang juga ketika ada uang lebih ya, atau memang kalau bisa gini, kalau pernah kan Warren Buffett itu kan orang terkaya ya kan, tahu kan Mas? Iya, Warren Buffett. Saham terbesar di Coca-Cola juga. Beliau itu menasehati gitu, kalau kita mau spending money, hal utama yang kita lakukan adalah saving. Jadi kita harus saving sebelum spending. Padahal kebanyakan orang, mereka mengeluarkan uang dulu, baru sisanya ditabung. Salah besar. Yang kita lakukan adalah kita menabung dulu. Itu adalah istilahnya, kalau buat aku prioritas ya. Tinggal prosentasenya berapa itu tergantung kondisi keuangan masing-masing dan goal masing-masing. Ada yang misalkan savingnya dia memang gede di awal, supaya apa? Goalnya buruan sampai gitu. Atau memang yang penting konsisten Mbak, aku nggak mau banyak-banyak, yang penting bisa deh tiap bulannya nabung, disisakan 10%, 20%. Tapi itu harus jadi prioritas utama sebelum kita mempos uang-uang kita tadi untuk spending-spending yang memang harus kita catat. Nah, jadi ngomongin soal emas, balik-baliknya ngomongin soal financial planning. Semua harus terencana. Kalau apa-apa nggak terencana, pasti mudah sekali kita ngomong, ya ada biaya tak terduga, ya tahu-tahu ada kebutuhan ini, akhirnya kita nggak jadi nabung dan nggak jadi beli emas. Padahal kebutuhan tidak terduga itu sangat bisa di-maintain gitu.
gitu. Kecuali musibah ya Mas ya, nauzubillah, misalkan kematian, sakit, itu kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau misalkan untuk sosial, untuk misalkan kalau ibu-ibu arisan atau misalkan untuk nikahan dan lain-lain, tiap bulan kan bisa diposkan gitu. Nah ketika bulan ini nggak kepake, bisa dipakai bulan depan, dan uang itu tetap harus diposkan. Tapi yang pertama memang harus saving sebelum spending gitu. Ya, teman-teman dengar itu, jangan sampai nabung itu yang disisain, tapi disisihkan dulu buat nabung, baru sisanya di spending gitu ya Mbak. Dan itu pentingnya planning ya Mbak ya. Mungkin teman-teman untuk planningnya bisa pakai plannerin.co ya Mbak ya. Langsung nih produknya Mbak Rahma juga nih. Iya. Plannerin itu memang pada kemarin kan suruh cerita sedikit ya tentang plannerin. Jadi plannerin itu sendiri memang aku istilahnya buku ini ya. Ini bukunya. Ada di bawah ya. Ini yang versi perempuan, cewek nih, warna pink. Ada yang warna hitam ya untuk cowok. Jadi memang ini didesain pada saat itu, ya itu kembali lagi ya di tahun sekitar 2009-2010, ketika kita memang sudah terbiasa apa-apa itu di planning Mas. Jadi apapun kita mau mengeluarkan uang, goal kita apa, target kita apa, bagaimana cara mencapainya, semua pasti kita catat. Dan setiap tahun memang kita sebisa mungkin punya target resolusi, tahun ini kita targetnya apa. Gimana caranya sampai di sana, kan nggak mungkin cuman ngebayangin aku tahun ini resolusiku aku mau beli motor gitu, dan kita nggak ada cara untuk gimana cara beli motor, kan nggak mungkin. Atau oke, 2021 aku mau beli emas 1 bulan 1 gram, kan di angka 1 jutaan lah ya, 1.020.000, 1.050.000 ya rata-rata itu di pasaran. Nah gimana caranya kita bisa punya emas ketika kita nggak planning berapa uang tabungan yang harus kita sisihkan. Satu hari kita harus sisihkan 30.000 dong kalau dalam 1 bulan mau 1 gram, dan itu harus konsisten. Semua itu harus betul-betul detailkan lagi. Pada saat itu aku dan Mas Ali itu pakai HVS aja gitu Mas. Jadi ketika target disimpan ya cuman begitu aja, ditaruh, kadang ditempel di tembok ya kan, sampai pada akhirnya ketika target itu sampai kita buang gitu aja. Nah dari situ akhirnya kemarin sempat tercetus tahun 2019, kenapa enggak gitu, semua terencana apa yang sudah kita pernah lakukan itu dibuat dalam satu planner gitu, yang dimana itu juga bisa diduplikasi oleh teman-teman yang lain ketika mereka bingung gimana caranya kita menentukan goal, target, terus hal-hal apa aja yang kita lakukan. Nah akhirnya ini tercipta gitu, tercetus karena dari pengalaman kita, akhirnya apa aja yang kita lakukan di sini. Dan ini sih judulnya Debt Free Planner ya, waktu itu untuk bebas hutang, planner bebas hutang. Tapi sampai hari ini masih aku pakai untuk apa aja, itu masih bisa kayak gitu. Jadi gitu tuh teman-teman. Tadi ada yang nanya juga gimana cara konsisten. Itu tuh udah dijawab tadi sama Mbak Rahma, cara konsisten di planningin dulu, diatur, dicatat tiap hari seperti itu. Ya aku pernah baca juga katanya gagal merencanakan sama saja merencanakan kegagalan, katanya kayak gitu. Betul, ya Mbak. Iya, itu betul sekali. Memang apapun dalam kehidupan kita itu harus rapih ya direncanakan, walaupun kadang-kadang rencana kita nggak sesuai goal, nggak ada masalah. Minimal kita udah terbiasa, terpola dulu. Dan udah diusahakan ya Mbak ya. Iya dong, usaha yang penting. Hasilnya Allah yang tentukan. Iya. Iya. Mungkin langsung aja nih teman-teman, nih udah banyak banget yang nanya. Jangan lupa teman-teman, tadi udah aku pin juga di komen, untuk 5 penanya terbaik akan dapat saldo link aja sebesar 100.000. Nah itu 100.000-nya bisa ditabung lagi untuk beli emas nanti. Iya betul sekali. Sekarang ada loh Mas yang emas atau logam mulia seharga 100 ribuan, banyak sekali yang jual. Itu, Mas mini atau mini gold sebut saja dan lain sebagainya, itu 100 ribuan udah ada kok. Harga segitu bisa langsung beli emas. Jadi yang belum nanya tuh langsung ya nanya, biar langsung dapat 100.000 dan langsung selesai dari live ini langsung beli emas ya. Iya dong. Bismillah dulu, yang penting niat dulu. Ya niat dulu. Ini aku udah dipilihin nih sama panitia pertanyaannya nih Mbak. Dari Selak
Sarindo Alma. Kak, bagaimana caranya supaya bisa konsisten berinvestasi di tengah adanya resesi ekonomi seperti sekarang? Apa keunggulan investasi emas dibanding investasi yang lain? Itu udah dijawab sih sebenarnya tadi ya. Cuman mungkin di tengah resesi ekonomi seperti sekarang, Mbak, gimana, Mbak? Mungkin ada saran untuk bisa nyisihin uang untuk bisa menabung emas? Oke, memang dampak pandemi ini ada hampir banyak sih memang ya yang merasakan dampaknya lah istilahnya gitu. Kalau aku sendiri gimana ya, memang sulit ketika memang misalkan penghasilan kita berkurang dan itu sangat press sekali ketika kita mau spending udah habis untuk pengeluaran dan kita mau saving itu kayak udah sulit sekali. Itu memang istilahnya kalau saya nggak usah ngoyo ya, artinya ketika kita nggak sanggup ya nggak usah dipaksakan gitu, dalam arti walaupun kita pasti punya goal. Kalau saya ya boleh teman-teman bisa pakai atau enggak. Kalau saya lebih ke cari ide karena saya orang jualan ya Mas ya. Jadi cari ide apa nih di masa pandemi ini kita cari penghasilan yang lain gitu. Artinya menambah penghasilan. Ketika kita bisa menambah penghasilan, otomatis baru kita bisa saving dong gitu. Kalau sekarang uang kita terbatas gitu-gitu aja, yang paling bisa dilakukan yaitu kita hematin lagi. Jadi yang mungkin kemarin kadang-kadang kalau semua nggak tercatat tuh kita sampai nggak tahu nih ini sebenarnya kebutuhan atau keinginan. Nah, sesuatu hal yang sifatnya itu keinginan, nah itu coret dulu untuk kita tabung. Nah, kalau kebutuhan semacam makan itu kan wajib ya, kalau nggak makan nggak mungkin kan. Tapi misalkan tiap bulan kebiasaannya misalkan beli baju, atau misalkan kalau punya uang mungkin suka membeli hobinya, ya tahan dulu lah, prihatin dulu, kita tahan dulu untuk nggak memuaskan hobi kita istilahnya begitu. Nah itu uang itu walaupun kecil kita tabung konsisten aja, 1 bulan nggak perlu banyak. Jadi kalau buat aku pandemi atau resesi begini akan jadi lebih ringan ketika kita sudah mencatat itu tadi dan memprioritaskan hal yang paling penting kayak gitu. Makasih banget Mbak nih sarannya, mungkin buat teman-teman nih. Jadi ya sebisanya aja, nggak usah dipaksakan, tapi tetap cari, misalnya kesulitan ya cari cara lain, dikurangi pengeluarannya, ditambah lagi coba bisa cari dari mana gitu ya Mbak ya. Jadi memang harus berhemat, paling hemat kalau memang belum bisa mencari penghasilan lain ya, harus berhemat. Benar Mbak. Aku coba lihat pertanyaan lain ya Mbak ya. Boleh. Ini nih, ada pertanyaan dari F. Dewi. Apakah benar menabung emas harus ditabung dalam jangka waktu panjang baru bisa merasakan keuntungan menabung emas, Mbak? Oke. Ya, kalau misalkan tujuan kita hanya untuk kita beli emas sekarang dan didiamkan saja, kita perlu waktu paling tidak 2 tahun untuk mendiamkan emas itu. Karena kalau masih di angka 1 tahun, bisa untung, bisa rugi. Karena memang kita nggak pernah tahu prediksi harga emas di dunia ya. Kita kan pasti pakai harga dunia. Nah, 1 tahun itu kalau kita bilang pengalaman yang udah pernah ketika kita beli hari ini, setahun lagi dijual, dengan harga buyback, bisa jadi kita rugi. Karena emang 1 tahun jangkanya pendek. Walaupun kenyataannya hampir sering sekali kita punya emas, kita bawa ke toko emas itu lagi, kita tanyakan harganya, udah untung ternyata. Gitu. Ada sih di highlight aku, di IG aku, di highlight, ada contohnya ketika aku bulan Juli atau Juni itu beli emas, dan akhir tahun itu udah untung 33 juta. Emas yang 250 gram, betul sekali. Iya. Intinya sesalah-salahnya kita beli emas hari ini itu akan untung. Kecuali gini ya, kalau kita mau cari untung cepat di emas, satu cara yaitu kita dagang emas. Nah itu beda lagi. Iya, itu panjang lagi. Iya, betul. Iya, itu yang harus diperhatikan karena harga beli dan harga jual emas itu kan ada bedanya ya, ada selisihnya.
Jadi teman-teman ya baiknya itu jangka panjang ya Mbak, nggak jangka pendek. Panjang. Kalau pengen jangka pendek bisa, tapi kita jadi pedagang emas. Gimana caranya itu? Aduh, panjang lagi deh. Ntar kapan? Iya, ini judulnya untuk pemula dulu ya Mbak. Itu mungkin ini kan bisa judulnya kan nabung dulu nih. Paling nggak 2 tahun untuk kita merasakan apa keuntungan itu. Gitu. Oke, itu tadi teman-teman mungkin kalau ada yang mau cari info-info lagi bisa lihat Instagramnya Mbak Rahma ya. Di situ ada story highlight-highlightnya bisa ditonton. Itu ada informasi juga tentang menabung emas gitu ya Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain ya Mbak ya. Nih ada yang membandingkan emas perhiasan nih dari si Hombing Ruslina. Apakah benar investasi emas perhiasan lebih rugi dibandingkan investasi di emas LM? Dan apakah benar tahun cetakan emas mempengaruhi harga emas? Oke, nah ini seringkali yang salah kaprah. Maksudnya memang setiap tahun Antam itu mengeluarkan cetakan kepingan emas itu memang update ya. Jadi ada memang emas tahun 2020, tahun 2021, 90 dan lain sebagainya. Banyak orang yang belikan emas itu memang berdasarkan tahun. Ketika kita beli tahun lama harganya lebih murah, ketika tahun yang paling baru itu harganya mahal. Padahal sebetulnya emas itu sama saja. Ketika kita beli tahun katakan 2008 ya kan, dengan emas tahun 2018, kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, 2018 sama 2020 ya kan, udah beda 2 tahun. Kadang beberapa pedagang emas serti-ai itu membedakan gitu, padahal sebenarnya harganya itu sama aja, nggak ada masalah tahun itu. Itu pun nanti dijual ke orangnya lagi atau ke toko emas, ataupun sekalipun ke Antam harganya akan ditaksir sama dengan harga bayi pada hari itu. Terus tadi apalagi tuh satunya Mas pertanyaan? Yang ini Mbak, kalau emas perhiasan itu apakah lebih rugi atau bedanya apa gitu Mbak? Kalau kebetulan kalau aku sih nggak main perhiasan, memang ada sih punya, tapi bukan untuk diperjualbelikan ya. Karena apa? Emas perhiasan biasanya kadarnya nggak 24 karat atau 99,99%. Biasanya dia kadarnya hanya 75%, 50% gitu. Yang dimana memang harganya itu seringkali mahal. Dan ketika kita jual lagi perhiasan kita, itu pasti akan ditawar oleh toko emas. Itu sudah ada syaratnya. Perhitungannya kalau nggak salah gini, emas yang kadarnya 50%, setiap 1 gram itu potongannya 5.000 sampai 10.000 ya. Ini saya agak kurang hafal karena saya nggak main perhiasan ya, tapi insya Allah menjawab. Kemudian emas perhiasan yang kadarnya 75%, biasanya dia akan kena potongan 10% dari harga pada saat kita beli. Dan hari itu ketika kita jual, harganya itu memang ya kalau aku bilang memang nggak akan untung. Jadi kalau kita beli emas perhiasan itu tujuannya ya kalau suka dipakai aja gitu. Tapi kalau kita mau menabung ya kita pakai logam mulia, jangan pakai perhiasan, rugi gitu. Iya, jangan sampai kebalik ya teman-teman, jangan sampai nabung emas perhiasan, emas batangan buat perhiasan, jangan. Iya, boleh sih. Biasa kan kalau wanita kadang suka deh yang pakai perhiasan ya, nggak ada masalah sih selama dia mau pakai aja. Ya kan, bisa kok, nggak apa-apa. Cuman jangan berharap ketika nanti tahun berapa terus harganya melambung tinggi seperti logam mulia, nggak bisa gitu. Kecil lah selisihnya gitu. Ya, jadi ya kalau untuk nabung ya emas batangan ya Mbak ya. Iya betul, logam mulia lah. Apapun mereknya. Kadang-kadang kan ada tuh sekarang UBS, Lotus, RC, Antam, dan lain sebagainya, banyak sekali merek logam mulia itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Mbak ya. Oke. Udah banyak banget ya pertanyaan dikirimin. Iya, banyak banget ya. Dari Neo 2369. Oh nih, berapa yang harus diinvestkan ke emas untuk milenial yang gajinya UMR?
pertanyaan Oke. itu. Nah, ini kemarin juga ada nih, Mbak, aku nunggu deh, Mbak. Nanti deh kalau aku uangku udah bisa beli logam mulia deh, aku lagi beli gitu kan. Padahal sekarang tuh banyak banget emas yang 0,025 gram. Harganya tuh 30 ribuan, Mas. 30.000 ya? Iya, jadi kalau misalkan gaji UMR sangat bisa. Sekarang tuh emas Iya. itu bisa dijangkau oleh siapapun, gak harus orang dengan kelebihan uang atau punya tabungan yang banyak, nggak selalu. Kita yang penting konsisten itu tadi sorry. Jadi ada emas yang seharga 35 ribuan, 0,025. Kalau konsisten 1 tahun kita beli itu aja 30 ribuan. Artinya setahun kita punya berapa, Mas? 0,025 kali 12. Berapa? Itu kali 4 itu kan gramnya 2 gram. Iya, berapa sih? 0,2 berarti ya? 0,2? Kan 30.000 dikali 12. Aha. Kita ngitungnya Sekitar gramasinya. 400 ribuan ya? Nah, dan sekarang ada emas yang dari harga 35.000, 100.000, 200.000. Nah, oh ya, kemarin ada yang tanya juga, Mbak, lebih baik aku nabung dulu sampai aku bisa beli gramasi paling kecil dari Antam tuh ada tuh 0,5 gram ya, seharga 600-an lah. Nah, itu atau aku ketika ada uang kecil aku beliin. Ya kalau aku ya udah langsung aja uang kecil beliin. Udah pokoknya kita matiin deh itu uang kita tuh, ya kan? Iya. Biar nggak kepake gitu. Mulai aja dari yang kecil tuh. Ada 30.000 tuh teman-teman bisa mulai nabung. Itu bisa. sekitar seharga 2 gelas boba ya. Jadi teman-teman mungkin yang sering boba tuh daripada minum manis terus, diabetes kan, mending ditabung jadi emas ya. Iya benar. Jadi mulai 30.000 bisa tuh. Iya nih, aku tuh kebetulan ada punya juga, kemarin aku beli sih. Nah ini nih, segini sih Mas, kecil banget, 0,25 gram tuh, kecil banget tuh. Oh iya. Udah bisa dibawa pulang tuh langsung dengan 30.000 tuh ya Mbak ya. Kali jajan boba dapat emas nih. Ya kan? Iya. Menarik. Bisa nih, ini kumpulin aja setahun nih, ditukar yang Antam nih. Ya kan? Akhirnya kita bisa ditukar juga gitu ya Mbak ya? Bisa, tapi belinya gini, itu kan istilahnya emas merek bukan Antam. Ketika kita beli emas kecil-kecil itu, ketika udah berjumlah 1 gram, kita kembalikan ke penjualnya, minta yang Antam, tuker, itu bisa. Gitu. Akhirnya kan kita bisa punya emas Antam kan, gitu. Bisa tuh teman-teman untuk nabung emas mulai dari sekarang ya, 30.000 aja. Betul sekali. Lanjut ke pertanyaan lain ya Mbak ya. Oke. Nih, dipilih aja pertanyaannya. Dari Isak 51E, bagaimana cara simpan emasnya Mbak? Kalau disimpan di rumah agak ngeri juga, takut hilang katanya. Memang masih ada berapa Mas? Ada berapa kilo? Mungkin takut keselip, mungkin kalau dikit ya Mbak. Iya, memang resikonya emas itu keselip hilang itu tadi ya. Nggak kena anti rayap, anti air, anti api, tapi ya itu hilang. Kalau udah hilang lah pusing gitu kan. Cuman memang kalau emas gimana simpannya? Kalau memang emas itu nilainya udah lumayan banyak, kalau saya memang ada sewa di safe deposit box di bank. Nah, jadi itu biasanya bank-bank itu menyewakan SDP untuk kita menyimpan BPKB, sertifikat tanah, sertifikat kos-kosan, apapun itu, surat berharga, dan emas pun uang tunai itu bisa. Cuman saran saya ketika emas kita nilainya belum banyak, yang memang harus betul-betul teliti dan sangat-sangat aman, harus secure banget tempatnya, itu jangan sampai hilang gitu. Kalau masih senilai 1 gram, 2 gram, ya kita simpan dulu lah di rumah, di satu tempat yang gak ada orang lain yang tahu gitu, hanya kita yang tahu gitu. Itu pasti bisa gitu. Karena gimana ya, nilai 1 gram itu memang sangat kecil gitu. Ini 1 gram tuh cuman segini kan, cuman 1 lembar seperti ini. Ini 50 gram aja juga begini aja kan. Kalau uang kan banyak. Nah, kalau masih punya 1 begini ya simpan di rumah, dan yang paling secure tempatnya. Tapi kalau udah banyak,
disimpan ada STP di bank, bisa ditanyakan gimana cara sewanya. Iya. Nanti itu teman-teman tuh kalau misalnya masih sedikit jangan disimpan di STB di bank ya, karena yang banknya juga kayak ya nyimpen segini doang. Walaupun banknya nggak tahu loh mas, banknya tuh nggak tahu kalau kita nyimpen apa, kita mau nyimpen Indomie, gula, Oh, dia nggak tahu juga. Yang penting kita bayar sewanya nggak apa-apa. Iya. Ya, so jangan sampai biaya sewanya lebih mahal daripada harga emasnya itu ya, Mbak. Gitu kan. Cuman Kalau masih gambaran aja ya, satu tempat sewa yang paling kecil biasanya tuh kalau di bank itu ada yang kecil, medium, dan paling besar. Nah yang kecil itu tuh biaya sewanya 1 tahun hanya 170.000. Dan itu kita sangat aman ya, ketika emas kita nggak ada di rumah dan sudah ada di bank, kita pasti akan tenang. Tapi memang ada biaya sewanya 170.000 per bulan, dan biaya jaminannya ketika kita mau buka SDB itu 500.000. Atau nggak tahu ya harga sekarang ya, saya kurang paham, mungkin bisa naik. Tapi ketika kita tutup SDB kita, uang jaminan tadi kembali ke rekening kita lagi gitu. Kalau mau bayar 170.000 tiap tahun sih nggak apa-apa, sewa aja SDP. Kalau perlu simpen HP-nya tuh biar nggak HP-an mulu di situ. Taruh di bank, ntar ngambilnya mau buka repot juga. Iya. Gitu. Itu teman-teman mungkin yang butuh kita nyimpan apa aja di situ, nggak tahu kok bank kok. Kita aja yang tahu. Ya, untuk teman-teman yang butuh tempat penyimpanan, mungkin tuh ada informasi baru nih, kita bisa nyimpan di bank mulai dari 170.000 per bulan. Per tahun? Oh iya, per tahun. Kalau per bulan lumayan juga sih. Iyalah, lumayan mas. Mending nyimpan di rumah lah kalau segitu ya. Oh, ya. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin ini ada pertanyaan nih, di mana aja sih Mbak kita bisa dapetin emas selain di butik Antam? Mungkin pilihan-pilihan di mana aja buat teman-teman yang langsung mau nih tuh beli. Emas apa dulu, perhiasan atau yang logam mulia? Mungkin yang logam mulia. Logam mulia. Banyak ya. Sekarang tuh banyak personal. Seperti saya juga, saya itu kan dagang emas. Jadi saya dapat barang Antam ini dan saya memang perjualbelikan juga. Mulai dari 0,5 gram, 1 gram sampai gramasi yang lebih besar, 2 gram, 3 gram, 5, 10. Nah, di mana kita bisa mendapatkan sekarang itu mas, zaman digital ya, banyak sekali informasi kalau kita mau cari tahu. Sekarang nggak cuma beli di toko emas, di Pegadaian pun bisa, di Galeri 24 itu, atau kita jual atau kita beli di, seperti saya ini kan banyak nih pedagang-pedagang emas Antam nih, bisa beli di mereka juga. Biasanya mereka juga promosi sih gitu, maksudnya ini saya jualan gitu. Artinya kita sekarang udah bisa beli emas itu nggak harus di butik Antam, di orang yang memang menyediakan jual beli pun sangat banyak gitu. Yang penting mau cari dulu tuh infonya gitu. Termasuk di Mbak Rama bisa nih ya Mbak ya? Bisa. Saya awalnya tuh niatnya pada saat itu memang menabung saja mas, tapi kemudian satu ketika mencari di butik Antam itu sudah mulai susah, harus antri, ribet lah. Kita nggak mau ribet ya, kadang-kadang waktu mending dihabiskan yang lain. Kemudian waktu itu gimana nih supaya kita nggak perlu ngantri tapi kita bisa beli emas gitu kan. Nah kebetulan waktu itu ada tuh satu komunitas yang jualan emas. Akhirnya aku beli di situ, lama-lama suka cerita sama teman-teman, aku nggak mau ribet deh, aku beli di kamu aja, bisa nggak cariin. Nah dari situ akhirnya terjadilah transaksi jual beli emas dengan saya gitu. Akhirnya sekarang juga selain untuk menabung, ketika ada orang mau beli ya saya jual gitu. Ya nggak rugi kok ketika kita itu punya emas, dan ketika saat ini belum ada orang beli, kita nggak akan rugi gitu. Nah ini contohnya nih, kalau sekarang kan memang saya udah dagang ya, jadi ini kayak gini nih mas. Nah ini satu contoh, ini yang 1 graman. Nih 1 graman, kalau sekarang saya udah belinya bok-bokan gini. Ini logam mulia dari Antam, 1 bok ini isinya 25 keping gitu. Nah ini, dan ini tuh di pasaran tuh sekarang udah sulit, apalagi toko emas. Boleh cek di kota masing-masing nih teman-teman.
sekarang di toko emas itu udah sulit sekali mendapatkan yang 0,5 gram dan 1 gram karena memang Antam sendiri itu sekarang membuka kayak distributor, tapi kan memang modelnya MM-an ya. Nah, kemudian distributor itu menjual belikan ke orang-orang yang memang mau, seperti saya nih, saya kan beli nih sama distributor, salah satu distributor Antam yang resmi gitu. Nah, harganya ya tidak bisa sama dengan Antam, Mas, karena kan Antam itu kalau kita bilang kan itu mereka produsen ya, sedangkan kita toko emas, pegadaian itu kan menjual kembali gitu. Pastinya harga selisih lah, bersaing gitu. Nah, gimana cari banyak sekali. Perorangan banyak sekarang yang jual gitu. Oke. Teman-teman, sekarang udah mulai banyak bisa dicari. Bisa googling, bisa cari di Instagram atau langsung ke Mbak Rahma ya, Mbak. Boleh. Saya juga sering transaksi sama yang luar kota Solo juga sih, Mas. Gitu, ke Bekasi, ke Salatiga, kemana-mana juga. Nah, itu tadi ya, kita ngomong investasi tanpa riba itu sebenarnya lebih ke transaksinya, jangan sampai tidak tunai di satu majelis. That's why saya akhirnya dengan salah satu karyawan saya yang saya percaya untuk menjadi wali. Jadi ketika dari luar kota atau luar pulau sekalipun mau beli di saya, misalnya mungkin di kotanya tidak ada, bisa transaksinya tetap insya Allah halal kayak gitu. Oke Mbak, tadi ada pertanyaan menarik nih aku baca di komen. Gimana caranya ngecek keasliannya Mbak kalau misalnya beli mungkin yang di reseller gitu Mbak? Oke. Betul sekali. Nah, satu tips sih buat teman-teman yang belum pernah beli emas secara online. Kemudian yang saya dulu juga gitu, hanya berani beli di toko emas. Karena apa? Saya takut palsu kan gitu. Nah, justru sekarang ketika teman-teman mau memulai punya emas, itu pastikan justru beli yang certified. Begini, yang saya kasih contoh. Gimana cara ngeceknya ini asli atau palsu? Itu mudah ketika kita nggak harus ada dalam satu tempat ya. Misalkan nih, saya di Solo, terus si A di Jakarta gitu. Bisa, kita tinggal download aplikasi namanya Certi-Eye, ya kan? Itu khusus Antam ya Mas, tapi nggak bisa emas yang lain. Ya. Nah, di belakang sini, ini kan ada barcode, ya kan? Mana sih, kelihatan nggak sih? Ini kan ada barcode-nya tuh. Nah, ini. Nah, ini nanti dicek Nah, ini nanti pakai aplikasi Certi-Eye kita scan. Nah, itu kalau tips aku memang untuk pemula lebih baik beli yang ini. Jangan malah yang model retro atau klasik ya, karena memang malah kalau kita nggak terbiasa kita dapat palsu. Banyak sekarang emas palsu. Kalau kita mau beli yang semacam ini, lebih baik beli di toko emas memang Mas. Karena kalau toko emas dia punya cairan khusus atau alat khusus untuk ngecek keaslian emas. Nah, sedangkan kita orang awam itu nggak bisa ngecek karena kita kan nggak punya ya alat-alatnya. Nah, tips bagi pemula lebih baik beli yang tipe Certi-Eye atau Press Certi-Card, itu sama dibandingkan yang klasik atau retro. Klasik atau retro yang tadi ya Mas ya, mana tadi? Gitu. Kalau ini nanti pasti dari penjualnya suruh cek dulu penjualnya. Misalnya seperti saya nih, pasti saya cek dulu. Kemudian hasilnya akan saya kirim dulu ke pembeli. Ini loh asli tahun 2021 gitu. Oke, deal, oke Mbak, aku transaksi. Setelah sampai di alamat bisa dicek lagi pakai aplikasi Certi-Eye gitu. Mudah kok kalau yang semacam ini kita ceknya. Kalau yang ini sulit kita, harus ke toko emas. Nah, gitu. Karena nggak ada barcode-nya itu ya Mbak ya? Iya, nggak ada. Harus dicek bener-bener pakai alat itu tadi. Baru bisa tahu tuh keaslian emasnya gitu. Itu teman-teman yang tadi nanya bisa ngecek keaslian itu bisa di-download aplikasi Certi-Eye. Tadi ada yang nggak tahu kayaknya tulisannya apa, udah ada yang tulisin tuh Certi-Eye di komen. Betul. Certi-Eye, betul. BTW Mbak, ini udah mau 1 jam nih Mbak. Okay. Mau lanjut lagi atau sesuai jadwal aja nih Mbak? Gitu. Udah 1 jam. Gini ya, kalau pertanyaannya udah menjawab, live malam hari ini udah menjawab semua pertanyaan, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, bolehlah kasih waktu
beberapa menit lagi, boleh. Sebenarnya ini udah pertanyaan banyak banget, Mbak. Ini buat teman-teman nanti untuk 5 pertanyaan terbaik, 5 penanya terbaik itu bukan yang dibacain ya, coba nanti dipilihin sama panitia dan akan diumumkan di Instagramnya smg.indihome ini. Ini mungkin aku close dulu karena kalau Instagram live itu 1 jam tiba-tiba nggak close, nanti nggak bisa di save. Nanti aku buka lagi, teman-teman bisa gabung lagi ya. Mbak Rahma juga nanti gabung lagi ya, Mbak ya. Boleh. Ini aku close dulu ya, teman-teman, nanti gabung lagi. Ya, mari Mbak aku close dulu ya. Oke. Gabung nanti aku invite. Makasih teman-teman yang udah nanya ya. Tadi udah di save juga, pertanyaan udah catat-catatin. Nanti tunggu di Instagramnya smg.indihome akan